Selamat datang di video ini. Di laboratorium bawah tanah terdalam di Tiongkok, yang terletak di Gunung Xinpingshan di Provinsi Sichuan, para peneliti Liangshan sedang melakukan eksperimen di bawah lapisan batu setebal 2.400 meter. Meskipun dibutuhkan waktu lebih dari 20 menit untuk mencapai laboratorium dari pintu masuk terowongan, lingkungan di dalam benar-benar terisolasi dari dunia luar. Di sini, tingkat radiasinya sangat rendah, ratusan juta kali lebih rendah daripada di permukaan. Sehingga menciptakan suasana ideal untuk mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang alam semesta, asal-usul umat manusia, dan evolusi kosmos. Di tempat yang sangat rendah ini, dalam lingkungan radiasi, kita memiliki kesempatan untuk mempelajari fenomena fisik mendasar tanpa campur tangan faktor eksternal. Yang membuka pintu untuk menjawab pertanyaan paling mendasar tentang sifat materi dan energi di alam semesta. Sungai Yalong berasal dari dataran tinggi Qinghai Tibet dan mengalir ke pegunungan Xinping, menciptakan lembah yang dalam dengan kemiringan alami lebih dari 300 meter. Lembah ini, bersama dengan teluk sungainya memberikan kondisi ideal untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air pertama dan kedua di Xinping dibangun di kedua sisi gunung dengan dua terowongan transportasi super panjang yang berjalan paralel melalui jantung gunung. Insinyur menyebut terowongan ini sebagai terowongan A dan terowongan B. Menurut laporan, kedalaman penguburan maksimum terowongan adalah 2.375 meter. Dan bagian dengan kedalaman penguburan lebih dari 1.500 meter berjumlah 73,1% dari total panjang terowongan. Fisikawan telah menyadari bahwa materi yang diketahui manusia hanya membentuk sekitar 4,9% dari massa alam semesta. Di alam semesta yang luas dan tak terhingga, terdapat jenis materi misterius lain yang membentuk sekitar 26,8%. Materi ini tidak memancarkan cahaya atau terlibat dalam interaksi elektromagnetik, sehingga sangat sulit untuk diamati, dan disebut sebagai materi gelap. Terowongan di Xinping tidak hanya penting untuk produksi energi tetapi juga menyediakan kondisi ideal untuk penelitian ilmiah mendalam terhadap fenomena astronomi dan fisika partikel fundamental, termasuk keberadaan materi gelap. Selama lebih dari 1 abad, para ilmuwan tanpa lelah bekerja untuk mendeteksi materi gelap, komponen misterius alam semesta yang masih menjadi teka-teki hingga hari ini. Para fisikawan tidak pernah menyerah dan mengerahkan detektor di lokasi bawah tanah yang tenang untuk mencari materi gelap. Tujuan dari detektor ini adalah untuk menangkap sejumlah kecil energi yang dilepaskan ketika materi gelap bertabrakan dengan materi di dalam detektor, mengubah energi tersebut menjadi listrik, panas, cahaya, dan sinyal lain yang dapat dikenali manusia. Meskipun prinsip pengoperasian detektor ini sederhana, kompleksitasnya tinggi karena materi gelap sangat jarang berinteraksi dengan materi biasa. Peneliti menghadapi tantangan signifikan karena sejumlah besar sinar kosmik dan inti radioaktif dari lingkungan sekitar dapat mengganggu dan bertabrakan dengan materi target ratusan juta kali setiap hari. Hal ini membuat sinyal yang sebenarnya dapat dibedakan dari materi gelap sangat sulit, seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Oleh karena itu, membangun laboratorium jauh di bawah tanah di mana lapisan batuan tebal dapat menghalangi sinar kosmik adalah solusi optimal. Sebelum kepemimpinan Xi Jinping, Tiongkok tidak memiliki laboratorium bawah tanah sendiri, dan eksperimen materi gelap dilakukan oleh Universitas Tsinghua di ruang terbatas. Namun, pada tanggal 8 Mei 2019, Universitas Tsinghua dan perusahaan investasi Sungai Yalong milik negara menandatangani perjanjian kerja sama strategis untuk membangun laboratorium bawah tanah ultra dalam pertama di Tiongkok di Xinping. Sebuah terowongan di dalam gunung dipilih sebagai lokasi tersebut, memanfaatkan lubang bor kecil untuk menguji mekanika batuan selama konstruksi, dan berdasarkan ini sekitar 4.000 meter kubik ruang digali. Pada akhir tahun 2019, tahap pertama laboratorium dioperasikan, membuka pintu baru untuk penelitian materi gelap dan fenomena fisika partikel fundamental lainnya.
Pada bulan Agustus 2014, Universitas Tsinghua dan perusahaan teknik Sungai Yongning menandatangani perjanjian kerja sama untuk mengumpulkan dana secara mandiri untuk perluasan tahap kedua laboratorium bawah tanah ultra dalam di Zinping. Hal ini menandai langkah signifikan dalam upaya Tiongkok untuk mengembangkan kemampuan kemandirian dalam penelitian materi gelap. Laboratorium bawah tanah yang terletak jauh di bawah permukaan ini mencapai tingkat radiasi yang sangat rendah. Secara signifikan lebih rendah dibandingkan laboratorium bawah tanah internasional seperti LNGS di Italia dan Y2L di Korea Selatan, dengan tingkat radiasi hanya 1/1 dari sepersejuta paparan sinar kosmik di permukaan. Pada bulan Desember 2023, tahap kedua laboratorium bawah tanah Zinping secara resmi diluncurkan untuk operasi ilmiah. Sejak selesainya tahap pertama, laboratorium secara konsisten menghasilkan hasil yang signifikan di bidang penelitian fisika fundamental. Dengan lebih dari 120 makalah tingkat tinggi telah diterbitkan, termasuk 2 di jurnal Nature dan 23 dalam Physical Review Letters. Untuk mencapai laboratorium yang baru digali pada tahap kedua, Anda harus memasuki terowongan Alain sekitar 9 km, kemudian belok selatan ke terowongan samping miring. Ruang laboratorium telah diperluas hampir 80 kali lipat dibandingkan dengan tahap pertama, dengan lebih dari 300.000 meter kubik ruang yang dapat digunakan. Interior laboratorium dihiasi dengan warna krem yang hangat, menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan dan halus bagi ilmuwan. Dekorasi interior laboratorium tidak hanya tentang estetika, tetapi juga menjawab tantangan besar dalam proses konstruksi, yaitu menjaga permukaan yang halus dan bersih. Hal ini sangat penting karena debu dapat mengandung inti radioaktif yang dapat mencemari lingkungan percobaan. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Radiasi latar, sumber utama gangguan dalam pendeteksian materi gelap, perlu dikontrol secara ketat. Oleh karena itu, laboratorium ini bukan hanya fasilitas penelitian, tetapi juga merupakan pencapaian teknis yang memastikan bahwa fisikawan dapat melanjutkan studi mereka tanpa gangguan dari faktor lingkungan di Liangshan, Xishan. Upaya Tiongkok untuk mendeteksi materi gelap telah dilakukan secara mandiri sejak Agustus 2014, ketika Universitas Tsinghua dan perusahaan teknik SDIC Yong River berkolaborasi untuk membangun laboratorium bawah tanah yang dalam. Kedua belah pihak sepakat untuk secara mandiri menggalang dana untuk memperluas fase kedua dari percobaan. Gua laboratorium bawah tanah ini telah mencetak rekor tingkat radiasi yang sangat rendah. Dengan tingkat radiasi hanya 1/100 juta dari radiasi di permukaan, jauh lebih rendah dibandingkan laboratorium bawah tanah lainnya seperti LNGS di Italia dan Y2L di Korea Selatan. Salah satu musuh tak terlihat dalam penelitian materi gelap adalah gas radon, gas inert radioaktif yang muncul dari peluruhan radium-226. Radon dapat lepas dari bebatuan, tanah, dan air, merembes melalui celah-celah di pegunungan serta dari bahan bangunan, menciptakan kontaminasi yang tidak berwarna dan tidak berbau, yang dapat sangat berbahaya bagi kesehatan manusia jika berada dalam konsentrasi tinggi. Oleh karena itu, untuk meminimalkan dampak radiasi lingkungan, salah satu tugas utama selama konstruksi tahap kedua adalah mencegah dan menutup gas radon. Selama konstruksi fase kedua, dinding pelindung krem tebal 10 cm dengan struktur 10 lapisan dirancang menggunakan berbagai bahan dan proses yang tidak konvensional untuk memblokir 99% gas radon dari batuan gunung di sekitarnya. Hal ini tidak hanya mencegah infiltrasi radon tetapi juga secara signifikan mengurangi radiasi latar belakang, memungkinkan eksperimen yang lebih tepat dilakukan dalam kondisi optimal. Para ilmuwan telah mempelajari interaksi partikel masif lemah, WIMPs, yang diyakini merupakan sebagian besar materi gelap. Partikel-partikel ini berinteraksi secara lemah dengan materi biasa, terutama melalui interaksi lemah dan gaya gravitasi.
Eksperimen seperti Panda X dan CDEX telah melakukan penelitian ekstensif dalam rentang yang luas dari 1 GeV hingga 1 TeV. Meskipun mereka belum mendeteksi materi gelap, eksperimen ini telah berhasil mengesampingkan banyak wilayah potensial di mana materi gelap mungkin terdapat. Tantangan utama yang dihadapi para ilmuwan saat ini adalah memutuskan apakah akan terus memperluas eksperimen ini, mengingat biaya yang semakin meningkat dan fakta bahwa materi gelap masih sulit dipahami. Dilema ini adalah salah satu yang dihadapi oleh semua penelitian lanjutan yang dilakukan ketika mengejar sebuah teori yang menjanjikan namun sangat menantang. Apakah materi gelap lebih ringan atau lebih berat daripada yang sebelumnya dianggap sebagai kandidat utama? Salah satu hasil yang mungkin terjadi dalam pencarian materi gelap yang sedang berlangsung adalah bahwa penemuannya dapat sepenuhnya mengubah pemahaman umat manusia tentang alam semesta. Dan membuka pintu baru menuju batas-batas yang belum dijelajahi dalam ilmu kosmologi. Di antara pertanyaan-pertanyaan mendasar yang berupaya dijawab umat manusia, dari mana kita berasal, mungkin salah satu yang paling menarik dan dibagikan secara universal. Laboratorium bawah tanah Zinping tidak semata-mata didedikasikan untuk penelitian materi gelap, tetapi juga merupakan pusat studi astrofisika nuklir. Ketika alam semesta pertama kali terbentuk, hanya hidrogen dan helium yang ada. Namun, 13,8 miliar tahun kemudian, sejumlah elemen lain seperti karbon, nitrogen, dan oksigen muncul dan membentuk bahan penyusun bumi dan kehidupan manusia. Para ilmuwan Tiongkok menyamakan alam semesta dengan sebuah kuali raksasa tempat elemen-elemen tersebut terus-menerus dimasak untuk menciptakan dunia modern. Astrofisika nuklir bertujuan untuk menciptakan kembali kuali raksasa ini di bumi, menghasilkan model miniatur alam semesta dalam prosesnya. Proyek penelitian Juna dirancang untuk mengeksplorasi apakah Big Bang atau evolusi dari pergolakan merupakan proses yang sangat intens dan kekuatan pendorong di baliknya. Konsep di balik Juna melibatkan reaksi nuklir menggunakan akselerator partikel untuk menumbuk inti atom dan menciptakan unsur-unsur baru, sehingga mensimulasikan reaksi yang terjadi selama proses ini. Akselerator bawah tanah paling kuat di dunia telah dikembangkan untuk mempelajari reaksi-reaksi ini. Mirip dengan sinyal materi gelap, sinyal dari berbagai unsur juga sangat redup dan memerlukan penghapusan gangguan sinar kosmik. Sebagai hasilnya, akselerator ditempatkan di laboratorium bawah tanah Zinping. Selain itu, penelitian medis juga sedang dilakukan di laboratorium bawah tanah Zinping, yang berfokus pada efek tingkat radiasi yang sangat rendah terhadap pertumbuhan dan metastasis sel tumor. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam lingkungan dengan latar belakang radiasi yang sangat rendah, kemampuan sel tumor untuk tumbuh dan bermetastasis berkurang, memberikan berita yang menjanjikan untuk pengobatan kanker. Laboratorium bawah tanah Zinping, yang terletak jauh di dalam gunung di Tiongkok, tidak hanya merupakan fasilitas komprehensif untuk penelitian ilmiah dasar, tetapi juga merupakan platform terbuka dan bersama yang besar, yang berfokus pada eksplorasi bidang ilmu pengetahuan terdepan. Laboratorium ini mencakup berbagai bidang penelitian, termasuk fisika partikel, astrofisika nuklir, kosmologi, studi bumi dalam, kedokteran, mekanika batuan, dan banyak lagi. Tiongkok berencana menggunakan laboratorium ini sebagai platform untuk mengusulkan inisiatif ilmiah internasional besar yang bertujuan mempelajari neutrino dan materi gelap jauh di bawah tanah di Zinping, serta meluncurkan proyek kolaboratif internasional berskala besar. Laboratorium bawah tanah Zinping juga merupakan contoh utama reformasi dan inovasi dalam sistem dan mekanisme sains dan teknologi Tiongkok. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.